Abang Tukang Sate dan ABG Kiri Part 2. Inilah enaknya menikah dengan pria yang sudah mapan. Aku mulai bersyukur atas jodoh yang awalnya ku terima dengan terpaksa. Selamat datang di rumah kita, Dik. Harap maklum kalau sedikit berdebu, sebab jarang abang tempati. Dia menggandeng tanganku dengan senyum yang sumringah. Iya, Bang. Tapi aku alergi debu, jadi nggak bisa bantu bersih-bersih. Aku menutup hidung, sebab kalau debu sudah masuk ke rongga pernapasan, aku akan bersin-bersin lalu wajah akan membengkak. Ya sudah, adik masuk kamar saja, biar abang yang membersihkan rumah ini, jawabnya sambil tersenyum. Kuhempaskan tubuh di spring bed empuk dengan spray bermotif bunga-bunga berwarna pink. Kamar ini bagus dan rapi. Aroma wangi pizza mengganggu indera penciuman, membuatku mengenduskan hidung sambil membuka perlahan mata. Terlihat olehku Bang Madin sedang menyisir rambutnya di depan cermin. Udah bangun, Dik. Dia melempar senyum padaku. Aku menggeliat manja sambil bangun dari tempat tidur. Udah malam ya, Bang? Iya, sayang. Kamu lelap sekali tidurnya. Abang gak tega bangunin kamu, jawabnya seraya mengecup lembut dahiku. Itu ada pizza, kamu pasti lapar. Dia menunjuk kotak di atas nakas. Aku hanya mengangguk, membiarkan dia mengambil kotak pizza itu lalu menyuapkan sepotong ke mulutku. Abang Madin baik sekali. Perlakuannya lebih manis lagi setelah menikah ini. Aku menatapnya haru. Seminggu sudah usia pernikahan kami. Namun Bang Madin belum kukasih jatah juga. Ku bilang padanya aku belum siap. Dan alhamdulillah ia bisa memaklumi dan berjanji akan menungguku sampai siap. Perlakuan manisnya selama sepekan ini membuat luluh hati. Tak ada alasan lagi bagiku untuk tak memberikan haknya sebagai suami. Aku ingin belajar menjadi istri yang baik walau usia masih bau kencur. Makasih ya, Dik, ucap Bang Madin sambil mengecup keningku. Aku hanya meringis, bobolnya keperawanan ini menyisakan rasa perih, namun hati puas karena sudah menjalankan kewajiban. Hari-hari berlalu dengan kebahagiaan. Bang Madin begitu memanjakanku. Seiring dengan berjalannya waktu, perlahan cinta mulai tumbuh untuknya, pria dewasa pekerja keras itu. Nafkah untukku selalu cukup, walau pekerjaannya hanya penjual sate. Beberapa bulan kemudian, pernikahan kami semakin bertambah kala bidan menyatakan diriku positif hamil 2 bulan. Dik, abang senang sekali, ujar Bang Madin sambil meremas jemariku. Wajahnya begitu bahagia. Aku mengangguk sambil membalas senyumnya. Calon ayah janin yang tak lama lagi akan semakin melengkapi rumah tangga kami. Mulai sekarang, adik gak boleh capek-capek ya. Semua pekerjaan rumah biar abang yang kerjakan. Masa? Terus yang jualan sate siapa? Aku mengulum senyum. Ya, abang juga. Tenang saja, sayang. Abang bisa melakukan semuanya demi istri tercinta dan calon anak kita. Yang terpenting, adik jaga kandungannya baik-baik dan selalu doakan suamimu ini agar selalu sehat, agar bisa melakukan segala pekerjaan ini. Dia memelukku. Makasih ya, Bang, sudah menjadi suami yang super baik. Adik sayang abang, ucapku sembari membenamkan kepala di dada bidangnya. Seperti yang sudah dikatakannya, Bang Madin melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci baju dan piring, beres-beres rumah dan memasak. Bang, ini tugas adik,
Abang tugasnya cari uang saja, ucapku sambil memandorinya yang sedang mencuci piring. Gak apa sayang, abang gak mau adik terlalu capek. Membantu pekerjaan istri itu sudah kewajiban suami. Adik duduk manis saja di depan televisi. Nanti abang bawakan sarapannya, jawabnya sambil tersenyum. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengirimkan suami sebaik ini. Aku wanita yang paling beruntung. Tak hentinya aku memanjatkan rasa syukur atas nikmat ini. Memiliki suami yang super baik adalah impian setiap wanita. Sehabis melakukan pekerjaan rumah, barulah Bang Madin berangkat ke warung satenya. Di sana, ia menjual 2 macam sate, yaitu sate ayam dan sate sapi. Subuh-subuh sekali, sekitar jam 3, ia akan pergi berbelanja ke pasar. Sehabis sholat subuh, barulah ia memotong daging itu, lalu diberi bumbu dan menusuknya. Membakarnya akan ia lakukan di warung, sedangkan bumbu kacang dan lontong sudah ia siapkan dari siang. 9 bulan sudah usia kandungan ini. Tak lama lagi buah hati yang kami nantikan akan terlahir ke dunia. Segala perlengkapan sudah kami siapkan dari jauh hari. Sore itu aku sedang menyapu lantai. Bang Madin masih belum pulang dari warung. Katanya ia akan pulang malam sebab ada pesanan ibu-ibu pengajian yang memesan satenya untuk konsumsi. Perutku mulai terasa sedikit nyeri, pinggang juga terasa sakit. Segera kurai ponsel dan mencari kontak Bang Madin. Tapi segera kubatalkan niat untuk menelponnya. Kasihan suamiku, ia pasti sedang sibuk di warung. Tak kuhiraukan sakit yang hanya datang sesekali itu. Kulanjutkan dengan mencuci pakaian di dapur. Hingga menjelang malam, sakit yang kurasa semakin menjadi. Bang Madin juga belum kembali ke rumah. Ku coba memejamkan mata untuk mengurangi rasa sakit hingga akhirnya aku tak sadarkan diri. Sayup-sayup di antara sadar dan tidak, terdengar olehku pembicaraan Bang Madin dengan seseorang. Maaf, Anda harus cepat menentukan pilihan, ibu atau anak. Tanya seseorang dengan nada tegas dan terdengar tergesa-gesa. Sudah saya putuskan, selamatkan ibunya. Itu suara Bang Madin. Baiklah, secepatnya tanda tangani surat pernyataan ini. Kemudian aku tak mengingat lagi apa yang terjadi selanjutnya. Hingga pada akhirnya aku membuka mata dengan tubuh yang terasa berat. Banyak alat yang menempel di tubuh ini. Bang Madin sedang tertidur di ujung tempat tidur yang kutempati. Kubuka alat yang menempel di wajah, lalu memperhatikan ke sekeliling. Rupanya aku sedang berada di rumah sakit. Jantung ini berdegup kencang kala menyadari perut buncitku sudah mengempes. Kemana anak yang kukandung? Panik mulai menguasai diri. Bang, anakku kemana? Kenapa perutku sudah rata begini? Teriakku histeris. Aduh, rintihku ketika perutku terasa perih sekali. Bang Madin langsung terbangun dari tidurnya dan menatapku dengan senang. Kamu sudah sadar, Dik? Terima kasih, ya Allah. Ujarnya sambil menatapku haru lalu melakukan sujud syukur. Tak lama kemudian, Bang Madin memanggil dokter untuk segera memeriksaku. 1000 tanya masih menyelimuti hati hingga Bang Madin menceritakan apa yang sudah terjadi padaku. Ternyata aku sudah terbaring koma selama seminggu sehabis melakukan operasi cesar untuk mengeluarkan bayiku yang sudah kekeringan air ketuban dikarenakan kelalaianku sendiri. Syukurlah, ternyata abang gak harus kehilangan siapapun di antara kamu dan anak kita, kata Bang Madin sambil memelukku.
Terima kasih ya Allah sudah memberikan suami yang baik dan penyayang seperti dia. Air mata luruh juga mendengarkan cerita dari Bang Madin. Ternyata dia menyayangiku lebih dari apapun. Aku beruntung mendapat jodoh sepertinya. Rencana Allah pasti indah, walau awalnya aku menerima dia hanya karena terpaksa. Sebulan kemudian, aku sedang menatap Bang Madin dan putra kami yang sedang tertidur. Aku bahagia memiliki mereka. Kehidupanku semakin sempurna dan penuh warna. Bersuamikan pria dewasa yang bisa menuntun kita di jalan kebenaran adalah nikmat yang tak terhingga. Jangan memandang seseorang dari tampang dan pekerjaannya saja, tapi lihatlah kesungguhan dia dalam membahagiakanmu. Pilihlah pria yang serius ingin menjadikanmu pendampingnya, bukan yang hanya ingin mencarimu saja tanpa ikatan halal. Ta